Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Balik lagi, kita sekarang akan ngebahas portofolio gua lagi, perkembangannya. Kita lihat mulai dari biasa IHSG dulu ya guys ya. IHSG nya tuh turun, terakhir hari Jumat sih naik, cuman kalau dari secara keseluruhan satu minggu ini kita turun lagi. Kemarin masih 6.600, sekarang 6.560 ya. Apakah minggu depan akan naik atau turun IHSG? Nggak tahu juga sih, tapi ini sekarang asing udah mulai beli 200 miliar. Kemungkinan sih 4 hari terakhir di tahun ini sih akan naik ya guys ya, katanya sih window dressing. Oke, kita langsung aja. Pertama, saham gue Demas turun lagi jadi 192. Hari Jumat ini sih bagi dividen udah masuk uangnya ke rekening RDN gue. Terus Hexa juga turun jauh, 4.540, ini yang paling besar kayak penurunannya. Kemudian HMSP juga ternyata masih turun lagi guys. Kirain kemarin udah paling murah, ternyata masih turun lagi dan belum ada tanda-tanda kenaikan ya, masih bergerak datar-datar aja kayaknya nih. Di satu minggu kemarin gue melakukan 3 transaksi guys ya. Kalau kita lihat, pertama ada Modern Land. Jadi kemarin ada saham gue yang di delisting di bursa, namanya MDLN. Nah, MDLN ini gue pikir kemarin udah nggak ada harapan karena ada berita juga dia mau di delisting dari bursa. Ternyata suspensinya malah dicabut karena mungkin masalah utang anak perusahaannya itu yang di Singapura udah beres ya guys ya, udah diselesaikan sama mereka, jadi mungkin sahamnya tetap akan ada. Tapi gue langsung keluar aja begitu hari Senin itu di suspensinya dicabut, sahamnya mulai diperdagangkan tuh gue langsung jual guys. Jadi walaupun hari Senin itu dia langsung naik sampai auto reject atas, dan besoknya itu biasanya kalau udah arah besoknya udah naik lagi, tapi gue langsung jual karena pertimbangannya adalah Modern Land ini saham yang dulu gue beli waktu pertama kali belajar saham, dan secara dividen investing itu kurang begitu bagus. Walaupun pernah bagi dividen, tapi akhir-akhir ini nggak pernah bagi dividen lagi. Jadi gue jual, dan dari tadinya Modern Land ini negatif, ternyata dia memberikan keuntungan gue, nilainya jadi naik ya. Tadinya sekitar 700 ribuan, sekarang jadi 900 ribu, jadi untungnya kurang lebih 200 ribuan dari Modern Land. Kemudian dari situ di hari yang sama gue beli lagi Hexa satu lot di harga 4.690, dan besoknya gue beli Demas di harga 191. Demas tuh gue beli 22 lot. Sekarang Hexanya malah turun dari waktu gue beli. Seandainya gue belinya baru hari ini, mungkin lebih murah lagi gue dapetnya. Terus ini posisi uang gue, dana di RDN jadi 46.000. Ini dari sisa Modern Land yang udah gue jual, terus gue beliin saham, masih ada sisa. Kemudian gue dapat lagi dividen dari Demas. Dari Demas sekitar 27.000. Langsung masuk sini. Nah, ini uangnya bisa kita ambil atau bisa kita belikan saham lagi. Rencananya gue akan membelikan saham lagi, tapi mungkin eksekusinya di minggu depan. Kemudian total investasi gue turun jadi 8.680, dari kemarin tuh 8.800 ya. Iya 8.800. Jadi ini sebenarnya turun 100.000 dari yang kemarin. Tapi seandainya Modern Land itu nggak dicabut suspensinya, ini turunnya lebih dalam lagi guys. Mungkin bisa minus 300 ribuan. Jadi di minggu ini performa saham gue paling turun ya. Sekarang kita lihat Modern Land udah nggak ada, udah gue jual semua. Hexa sekarang udah nambah dari 13 lot jadi 14 lot. Artinya dividen gue di tahun depan juga akan meningkat dari yang cuman jatahnya 13 jadi 14 lot. Nanti tinggal tergantung dividennya mau dikasih berapa. Kemudian potensi gain sama lossnya ini sempat nyentuh 1 juta, sekarang jadi sisa 600.000, berarti minus 400.000 sebenarnya kalau potensi gainnya. Terus di Demas minusnya makin dalam dari kemarin ya.
minus 63.000, tapi gua ada pembelian di harga yang 191, jadi sebanyak 22 lot, jadi ini totalnya 45 lot. Nah 22 lot ini lebih murah daripada harga hari ini, jadi udah mulai ada keuntungan di saham Demas yang kemarin gue beli terakhir. Nah untuk HMSP minus lagi, makin dalam, minus 216. Ya gue pernah minus sedalam ini juga sih, jadi kita akan tetap santai-santai aja. Kita akan ngebahas tentang dividennya masuk kemana ya guys ya. Kalau kita dapat dividen, dividennya masuk kemana. Jadi ada pemberitahuannya, gue di email di tanggal 23 ini ya, dikasih tahu kalau gue dapat dividen dari Demas Rp12 per lembar saham, dan gue punya 2.300 lembar saham. Jadi totalnya tuh sekitar 27 ribuan, dapat uangnya 27 ribuan. Nah itu ditransfer di tanggal 23, tapi sepertinya karena sistem mungkin ada keterlambatan, jadi gue dapatnya tanggal 24 masuk ke rekening RDN gue. Nah untuk dapat dividen itu, ini ada tanggal-tanggal pentingnya, ada 4. Pertama ada cum dividen. Nah tanggal cum dividen itu adalah waktu dimana kita dicatat sebagai pemilik saham perusahaan. Jadi kalau kita mau dapat dividen, di tanggal itu kita harus punya barangnya guys, kita harus punya sahamnya. Kita bisa beli pagi-paginya. Yang penting misalnya kalau di Demas ini tanggal 9 Desember, berarti kalau kita beli tanggal 9 Desember dan kita simpen sampai penutupan, itu kita akan tercatat sebagai pemilik saham Demas dan berhak mendapat dividennya. Jadi kalau besoknya kita jual, kita tetap akan dapat dividennya guys. Kemudian ada ex dividen. Ex dividen itu biasanya besoknya, itu cuman dijelaskan kalau kita beli di besok harinya setelah cum dividen, itu udah nggak ngaruh lagi sama dividen guys. Jadi kita walaupun beli banyak di hari itu dan hari kedepannya, itu kita nggak akan dapat lagi dividen. Terus di tanggal 3 itu ada rek dividen. Jadi ini kayak tanggal dimana kita akan dimasukin list kalau kita itu berhak mendapatkan dividen. Ya biasanya ini listnya yang nerbitin perusahaannya, jadi kita nggak terlalu penting juga untuk memperhatikan yang ininya sih. Kemudian yang keempat itu payment date-nya, jadi itu tanggal dimana perusahaan akan membagikan dividen. Ini step-step pembagian dividen tuh benar-benar sangat simpel. Jadi itulah kenapa orang bilang dividen itu adalah passive income, karena kita benar-benar nggak ngapa-ngapain guys, cuma investasi di saham yang membagi dividen. Nanti pas di tanggal bagi dividennya kita akan ditransfer uang sebanyak jumlah saham yang kita punya. Inilah kelebihan utama dari dividen investing. Jadi kita nggak peduli kita nggak terlalu mikirin harga saham itu lagi naik atau lagi turun. Selama kita lotnya makin banyak, dividen kita akan makin banyak juga. Oke gitu aja guys, terima kasih udah nonton. Barangkali mungkin ada yang tertarik menjadi dividen investor juga, dan bahkan ada yang udah lebih dulu ngejalanin. Boleh di komentar ya guys ya. Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe.